Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azahra Alihidayah, NPM 1917051017, kelas D. Di sini saya akan menjelaskan proyek akhir dari mata kuliah Struktur Data dan Algoritma. Nah, jadi proyek saya judulnya adalah Sistem Antrian Bank. Nah, pada sistem ini nantinya akan dibuat suatu sistem untuk antrian yang ada di bank. Nah, sistem ini terdiri dari 4 menu, yaitu yang pertama pendaftaran, kemudian pemanggilan antrian, kemudian yang ketiga ada melihat antrian, dan yang keempat adalah keluar. Nah, jadi jika ada seseorang yang hendak melakukan transaksi seperti menabung, membuat rekening, transfer, pembayaran, atau yang lainnya, maka orang tersebut harus mendaftar dulu untuk mendapatkan nomor antrian. Nah, setelah orang tersebut mendaftar dan mendapat nomor antrian, nantinya orang tersebut akan dipanggil oleh petugas bank untuk melakukan transaksi atau kepentingannya tersebut. Nah, orang yang pertama mendaftar akan dipanggil dulu dan melakukan transaksinya. Nah, setelah orang tersebut dipanggil, maka dalam list antrian nama orang tersebut sudah tidak ada. Nah, di sini saya sudah membuat implementasinya dalam C++. Di sini ada dua file, yaitu file header dan file utamanya. Jadi di sini saya akan menjelaskan untuk file header terlebih dahulu. Di sini kita ada struct T-Node, di mana kita mendeklarasikan string data, string kebutuhan, dan T-Node next. Kemudian ada struct lagi Q. Di sini ada T-Node head sama dengan null dan tail sama dengan null. Kemudian masuk ke fungsi boolean is empty. Jika head sama dengan null, maka dia akan mereturn true. Jika tidak, maka akan mereturn false. Kemudian kita masuk ke prosedur enqueue atau menambah antrian dengan parameter string inputan dan string butuh. Kemudian kita deklarasi T-Node baru, di mana baru ini sama dengan new T-Node. Kemudian baru data sama dengan inputan, kemudian baru kebutuhan sama dengan butuh, dan baru next sama dengan null. Kemudian masuk ke percabangan if. Jika antrian kosong, maka head sama dengan baru, tail juga sama dengan baru. Namun jika tidak kosong, maka tail next sama dengan baru, dan tail sama dengan tail next. Selanjutnya ada fungsi string deque yang berfungsi untuk mendelete antrian atau menghapus antrian. Di sini kita deklarasikan dulu string A sama dengan head data. Kemudian kita membutuhkan T-Node bantu. Nah, bantu ini nanti akan sama dengan head next. Kemudian baru ada perintah delete head untuk menghapus headnya. Kemudian setelah itu head ini akan sama dengan bantu. Kemudian kita mereturn A untuk menghapus datanya tadi. Selanjutnya di sini juga ada void print Q, di mana kita mendeklarasikan T-Node bantu, dan bantu ini sama dengan head. Kemudian ada deklarasi integer TMP sama dengan 1. Ini fungsinya untuk menampilkan nomor urut pada daftar nanti. Kemudian kita akan masuk ke percabangan if else, di mana jika data kosong, maka akan menampilkan belum ada pendaftar. Namun jika tidak kosong, maka akan menampilkan seluruh datanya. Nah, sekarang kita akan masuk ke sistem utama atau file utama. Di sini kita panggil file header include dalam tanda petik sb.h. sb.h ini harus sama tulisannya. Kemudian kita deklarasikan Q-nya QRS di sini namanya. Kemudian integer menu, integer n sama dengan 1, string kebutuhan, string nama, dan string inputan. Nah, ini adalah tampilan untuk menunya.
sistem antrian bank. Kemudian terdapat 4 menu, yaitu pendaftaran, panggil, lihat semua pendaftar, dan menu keluar. Jika si user ingin memilih satu, yaitu pendaftaran, nah, maka pada sistem akan menampilkan masukkan nama pendaftar. Kemudian setelah itu akan menampilkan nomor antrian. Nah, nomor antrian ini adalah akan menampilkan secara otomatis. Kemudian user diminta untuk menginputkan kebutuhannya seperti menabung atau yang lain. Nah, setelah itu akan muncul data Anda telah masuk. Kemudian silahkan menunggu panggilan. Nah, apabila user memilih pilihan 2, yaitu panggil antrian, maka kita akan mengecek kondisinya dulu. Jika kosong, maka belum ada pendaftar. Namun, jika tidak kosong, maka akan memanggil si pendaftar yang pertama kali mendaftar. Setelah itu, jika si user memilih menu 3, yaitu melihat semua pendaftar, ini akan menampilkan seluruh pendaftarnya dengan memanggil rs.printQ yang ada pada file sb.h ini, prosedur print. Kemudian jika si user memilih menu 4, ini adalah keluar dari sistem. Nah, jika user tidak memilih 1, 2, 3, dan 4, misalkan dia memilih 5 atau yang lain, maka pada si sistem akan menampilkan pilihan Anda salah. Kemudian silahkan pilih dengan benar. Seperti itu. Dan kemudian akan balik lagi ke menu pilihan, karena di sini ada while, menu lebih dari 1 sama dengan dan menu kurang dari sama dengan 3 atau menu lebih dari 4. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya kita coba running. Nah, ini adalah tampilannya. Di sini saya akan memilih satu, yaitu pendaftaran antrian. Di sini akan disuruh memasukkan nama, misalkan Azahra. Nah, nomor antrian Anda adalah 1. Ini adalah otomatis. Saya masukkan kebutuhan saya, misalkan menabung. Nah, pada sistem akan muncul data Anda telah masuk. Silahkan menunggu panggilan. Misalkan saya ingin memilih satu lagi, masukkan nama pendaftar, misalkan ya. Nah, nomor antrian Anda adalah 2, jadi dia otomatis. Kemudian masukkan kebutuhan, misalkan pembayaran UKT. Seperti ini. Kemudian jika saya ingin melihat list pendaftar, saya akan memilih 3. Nih, akan memunculkan list seperti ini. Jika saya pilih 2 untuk memanggil, nah, maka akan keluar antrian atas nama Azahra, silahkan menuju ke teller 1. Nah, kita cek lagi pada list nomor 3. Nah, maka nama Azahra sudah tidak ada dalam list. Seperti itu. Nah, misalkan saya lupa atau salah menginputkan, misalkan saya inputkan pilihan yaitu 8. Nah, pilihan 8 ini tidak ada dalam menu, maka dia akan menampilkan pilihan salah dan disuruh untuk pilih dengan benar. Maka saya akan menginputkan pilihannya lagi. Misalkan di sini saya akan 2 untuk memanggil antrian. Nah, nama Alia, silahkan menuju teller 1. Kemudian pilih 3 untuk mengecek. Nah, di sini sudah tidak ada pendaftar. Nah, jika sudah tidak ada pendaftar, kita boleh memilih keluar atau pilih lagi 1, 2, 3. Boleh juga keluar. Di sini saya akan pilih keluar. Nah, logout. Jadi program selesai seperti ini.
Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.